Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Mengupas. Di video kali ini, kita akan mengupas alur cerita dari film Tremors yang dirilis pada tahun 1990. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum lanjut videonya, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Cerita dimulai dengan menunjukkan dua orang sahabat yang bernama Valentine Mackey dan Earl Bassett. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil yang bernama Perfection. Kota itu terletak di tengah padang gurun yang dipenuhi bukit bebatuan yang tajam dan hanya memiliki satu akses jalan raya. Val dan Buzz berprofesi sebagai pekerja serabutan yang biasanya memasang pagar, menyedot WC, dan membuang barang rongsokan milik warga. Dalam perjalanan pulang setelah bekerja, mereka berdua bertemu dengan wanita di padang gurun, dan kemudian berkenalan dengannya. Wanita itu bernama Rhonda. Dia adalah seorang mahasiswi yang sedang meneliti aktivitas gempa di daerah tersebut. Rhonda bertanya pada Val dan Buzz, apakah di daerah ini ada lokasi pengeboran minyak atau pertambangan, dikarenakan Rhonda menangkap sinyal getaran aneh yang berasal dari daerah itu. Kemudian, Buzz menjawab, kalau area ini adalah area mati, dan tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah lama berbincang, mereka berdua berpamitan, dan pergi meninggalkan Rhonda. Kehidupan di kota itu cukup membosankan, sehingga Val memutuskan untuk pindah ke kota lain. Ia kemudian mengajak Buzz bersamanya. Akhirnya, mereka mengemas barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil, dan bergegas menuju ke kota lain. Namun, ketika berada di perjalanan, mereka melihat ada seorang pria yang sedang berada di atas menara listrik. Val mengenali pria itu, yang ternyata adalah Edgar, tetangga mereka berdua. Val dan Buzz berpikir, mungkin Edgar sedang mabuk, dan kemudian memanjat menara itu. Buzz kemudian memutar mobilnya, dan menghampiri Edgar. Val berusaha meneriaki Edgar dan menyuruhnya turun. Tapi, mereka tak mendapatkan respon. Buzz tak tega meninggalkan pria tua itu di atas menara. Apalagi, cuacanya sedang sangat panas. Val kemudian menaiki menara listrik itu, dan terkejut. Ternyata, Edgar sudah tewas dengan keadaan memegang sebuah senapan. Akhirnya, mereka berdua kemudian membawa mayat Edgar kembali ke kota. Lalu, dokter sempat memeriksanya, dan mengatakan, kalau Edgar tewas karena dehidrasi, ada kemungkinan, Edgar berada di menara itu, selama 3-4 hari. Tidak merasakan adanya keanehan, Val dan Buzz kembali melanjutkan perjalanan mereka. Namun ketika melewati sebuah peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, Val dan Buzz terkejut melihat semua hewan ternak milik Fred sudah tewas. Mereka berdua berhenti, dan langsung mencari Fred di dalam rumahnya, tapi tak ketemu. Val langsung menuju kebun sayur milik Fred, dan melihat, ada sebuah topi yang terjatuh. Ia mencoba mengambil topi itu, lalu dibuat jantungan, melihat mayat Fred yang sudah terkubur, dengan posisi kepala di atas tanah. Val dan Buzz panik, kemudian segera kembali lagi ke kota, untuk memperingatkan warga yang lain. Di tengah perjalanan, mereka sempat memperingatkan dua orang pekerja, kalau ada pembunuhan yang telah terjadi, dan menyarankan dua orang itu untuk lari. Dua orang itu tidak mendengarkan peringatan Buzz, dan melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Salah satu pekerja sedang mengebor aspal, namun tiba-tiba, alatnya menusuk sesuatu di dalam tanah, dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Kaki pekerja itu terlilit oleh tali, lalu terseret ke atas bukit dan menghilang. Val dan Buzz akhirnya kembali ke kota, lalu masuk ke toko milik Walter. Mereka berniat menelpon polisi dari situ, tapi sambungan teleponnya terputus. Mereka tak punya pilihan lain selain meminta bantuan ke kota lain. Tapi saat di tengah perjalanan, mereka lagi-lagi mendapatkan masalah. Lokasi tempat dua pekerja tadi sudah ditutupi reruntuhan batu. Mereka berdua keluar dan mencari dua pekerja itu, namun hanya menemukan helm yang sudah dipenuhi darah. Val dan Buzz panik dan berusaha kabur dari lokasi. Tapi pada saat memundurkan mobilnya, Val tak sengaja menabrakkan bagian belakang mobil ke tumpukan pasir. Ia berusaha memajukan mobilnya, tapi seakan-akan ada yang menahan mobil itu. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil kembali ke kota.
Setelah kembali, mereka baru sadar, kalau ada sesuatu di bagian bawah mobil mereka. Teman Val dan Buzz yang bernama Bert, kemudian mengambil dan mengamati. Bert berkata kalau, itu adalah potongan badan ular raksasa. Setelah mendengar ucapan Bert, seluruh warga kota menjadi hening dan ketakutan. Di malam harinya, Dr. Jim dan istrinya tengah menikmati malam di padang gurun. Namun tiba-tiba, aliran listrik mereka mati. Jim kemudian pergi mengecek genset miliknya, tapi, genset itu, sudah terkubur di dalam tanah. Tak lama kemudian, genset miliknya terlempar dari bawah. Jim dan istrinya berlari, tapi sayangnya, saat berlari, ada seekor monster yang menarik Jim ke bawah tanah. Istri Jim lari, dan berhasil masuk ke mobil. Tapi, ia tak sengaja menyalakan radio dengan volume yang keras. Saat itu juga, mobil itu ditelan masuk ke dalam tanah. Sementara itu di kota, Val dan Buzz melakukan pertemuan bersama para warga. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu, sedangkan mobil yang mereka punya tak dapat melewati bukit bebatuan. Salah satu warga yang bernama Miguel menyarankan Val dan Buzz untuk pergi dengan mengendarai kuda, karena rute yang diambil searah dengan rumah Dr. Jim. Val dan Buzz memutuskan untuk mampir. Tapi, saat tiba, si dokter dan istrinya sudah tidak ada. Val tak sengaja mendengar ada suara radio. Kemudian, ia mencari sumber suara itu, dan menemukan sebuah mobil yang terkubur di dalam tanah. Val dan Buzz menyadari kalau dokter dan istrinya sudah tewas. Lalu, mereka tak membuang waktu, dan langsung pergi ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka tunggangi terlihat ketakutan, dan hanya berputar-putar di tempat, kemudian melempar Val dan Buzz ke tanah. Lalu monster-monster itu pun keluar dari bawah tanah, dan memakan kuda milik Buzz. Val berhasil menembak salah satu monster, dan saat itu juga, tanah terbelah menjadi dua, dan disinilah, monster itu menunjukkan wujud aslinya. Val dan Buzz berusaha lari sekuat tenaga dari monster itu. Mereka berdua meloncati selokan, yang terbuat dari tembok beton, dan berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan, monster yang mengejar mereka tewas, karena menabrak tembok beton itu. Ronda yang kebetulan berada di daerah itu, menemui Val dan Buzz. Ia sempat menggali tanah, dan melihat monster itu dari dekat. Setelah memeriksa mayatnya, Ronda mengetahui, kalau makhluk ini tak mempunyai mata, jadi kemungkinan besar, monster ini berburu. Dengan mendengarkan suara, Val dan Buzz bangga, karena berhasil membunuh monster itu. Tapi, Ronda teringat dengan sensor gempa, yang ia tanam di beberapa lokasi, yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik yang berbeda, yang berarti masih ada 3 monster yang masih hidup. Val, Buzz, dan Ronda secepat mungkin kembali ke kota, tapi monster yang lain mengikuti mereka ke sana. Salah satu monster hampir memakan Milvin dan Mindy, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Val. Warga kemudian berlindung dan mengungsi di toko milik Walter, dan berusaha tidak membuat suara sedikit pun. Tapi kulkas minuman milik Walter tiba-tiba berbunyi keras. Salah satu monster mendengar suara itu, dan memunculkan diri di tengah toko. Kemudian, memakan Walter hidup-hidup. Val, Buzz dan warga lainnya yang masih selamat, naik ke atap dan berlindung di sana. Mereka berusaha menghubungi Bert dan istrinya melalui radio. Istri Bert menyalakan mesin pembersih peluru, dan monster-monster yang ada di toko tadi tertarik dengan suara itu, dan menuju ke rumah Bert. Salah satu monster berhasil menembus tembok gudang senjata milik Bert. Dia dan istrinya menembakkan peluru dari berbagai macam senapan, tapi tak berhasil. Akhirnya Bert memutuskan untuk menggunakan senapan gajah miliknya, dan berhasil membunuh monster itu. Val berpikir, kalau mereka semua harus meninggalkan kota ini secepatnya. Jika tidak, mereka semua akan mati, dimakan oleh monster itu. Kemudian, ia mempunyai ide untuk mengevakuasi warga kota. Dengan traktor miliknya, ia berhasil menyalakan traktor dan mengevakuasi seluruh warga. Bert yang sibuk membuat bom rakitan di atas rumahnya, akhirnya bergabung dengan mereka. Ketika dalam perjalanan meninggalkan kota, ide Val tidak semulus yang dibayangkannya. Monster bawah tanah mencoba menggigit traktor Val, tapi tidak berhasil. Jadi, mereka berencana membuat jebakan di jalan yang akan dilalui traktor,
yang menyebabkan traktor tersangkut di dalam pasir, dan tidak bisa lagi digunakan. Semua orang semakin panik, dan tak mempunyai pilihan lain, selain berlari sekencang-kencangnya menuju batu. 9 orang itu merasa putus asa, karena mereka tak mempunyai cadangan makanan, sedangkan, alat transportasi satu-satunya, sudah tidak bisa lagi digunakan. Tapi, Buzz punya ide gila, dia tahu kalau monster itu menyerang dengan mendeteksi gerakan dan suara. Dia memutuskan, untuk memancing monster itu, dengan dinamit rakitan Bert. Langkah pertama, Val dan Buzz melempar batu ke tanah, untuk mendapatkan perhatian monster di satu lokasi. Saat monster menuju batu itu, Buzz melempar dinamit, yang sudah diberi tali, kemudian menariknya perlahan. Ide Buzz berhasil, salah satu monster menelan dinamit tersebut, dan meledak, jadi, hanya tinggal satu monster lagi yang tersisa. Val kemudian berpikir, untuk memakai teknik yang sama untuk membunuh monster terakhir. Jadi, ia melemparkan dinamit ke tanah, kemudian menariknya perlahan, dengan harapan, monster itu menelan dinamit yang dilemparnya. Dalam sekejap, monster melahap dinamit Val, tapi, monster terakhir ini cukup pintar, dan memuntahkan dinamit itu ke arah kerumunan orang di atas batu. Seketika itu juga, 9 orang itu berlarian ke segala arah, menyelamatkan diri dari ledakan dinamit itu. Tanpa sadar, Val, Buzz, dan Rhonda, berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan. Kemudian, monster mendekat ke arah mereka perlahan, untuk memakan mereka bertiga. Saat itu, Val memegang dinamit di tangannya. Tapi, korek apinya dibawa oleh Rhonda, yang berdiri cukup jauh dari mereka. Val akhirnya mempunyai ide ekstrim, dan berlari sekencang-kencangnya. Tanpa memberitahu idenya pada orang lain, Buzz dan Rhonda yang penasaran pada ide Val, akhirnya ikut berlari. Ternyata, ide gila Val, adalah menggunakan dirinya sebagai umpan, lalu, melempar dinamit terakhirnya ke arah monster, tapi, lemparan Val kurang tepat, dan, dinamitnya terbuang percuma. Val tak kehabisan ide, ia paham, kalau saat ini, ia berdiri di pinggir jurang, sedangkan, monster menuju ke arahnya dengan kecepatan penuh. Val kemudian menunggu momen yang tepat, lalu melompat. Seketika monster bawah tanah yang terakhir itu, jatuh ke dalam jurang, lalu mati. Keempat monster bawah tanah sudah mati, warga kota Perfection, bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Val dan Buzz tetap menjalankan rencana awalnya, yaitu pindah ke kota lain. Kemudian, cerita pun tamat. Sekilas, kita telah mengupas alur cerita dari film Tremors, yang dirilis pada tahun 1990. Menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum video ini selesai, seperti biasa, aku mau ingatkan pada kalian untuk klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus semangat upload video setiap hari. Terima kasih.